Saya ini heran Bu, ini wabil khusus buat Kementerian Kesehatan loh. Ini khusus. Alhamdulillah yang hadir Sekjen dan Dirjen, karena saya nggak mau mengarah kepada Pak Menteri, karena Pak Menteri itu kan baru belum sampai setahun itu menjabat. Artinya baik atau buruknya Kementerian Kesehatan, itu wajah dan citranya itu dilihat dari Sekjen dan Dirjen-Dirjen yang hadir sekarang. Saya pakai analogi bahwa kita ini kayak orang sakau. Apa itu orang sakau? Kalau lagi sakau itu kita menyayat-nyayat badan kita sendiri. Hari ini kondisi bangsa dan negara ini lagi bermasalah, dan ibu-ibu Kementerian Kesehatan maupun bapak-bapak yang ada di situ malah ikut menyayat-nyayat badan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Bagaimana tidak? Kondisi di lapangan kita ini sedang kekurangan alat. Yang kedua, kita sudah punya prototipe alat-alat yang lengkap. Yang dalam hal ini Kemenristek dan BPPT maupun semua LPNK itu sudah siap ready. Tapi hanya karena alasan prosedural dan administrasi sertifikasi, kita menghambat diri kita sendiri untuk menyelamatkan anak-anak bangsa hari ini yang kena korban COVID-19. Apa bedanya Anda semua yang ada di Kementerian Kesehatan itu dan kita semua ini seperti orang yang kena penyakit sakau? Bayangkan, alat kita bisa produksi sendiri, yang melegitimasi itu adalah Kementerian Kesehatan negara kita sendiri, lalu kita yang membuat aturan adalah kita sendiri, lalu kita bisa menggunakan aturan itu untuk menghambat memproduksi alat-alat sendiri. Coba Anda yang ada di Kementerian Kesehatan itu sadar loh, apa yang sedang Anda lakukan ini. Jangan sampai hari ini COVID-19 sudah lewat, Anda baru tiba-tiba ujuk-ujuk keluarkan itu izin-izinnya. Di mana nalar kita hari ini? Ini nalar publik ini dipertanyakan loh Pak. Mohon penjelasannya loh. Ini saya tekankan betul-betul. Saya mohon penjelasan sejelas-jelasnya dari Kementerian Kesehatan, dan jangan lagi pakai alasan prosedural. Karena hari ini kita sudah tidak bisa bicara tentang prosedural. Bayangkan Kemenristek itu sudah punya alat prototipe, mereka capek-capek buat itu semua. Tapi Kementerian Kesehatan hanya dengan alasan sertifikasi dan lain sebagainya, kita setuju bahwa perlu dilakukan verifikasi ataupun uji dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut alat kehidupan seseorang, mati dan hidupnya seseorang. Tapi mbok ya Kementerian Kesehatan harus berani mendorong dan masuk dalam melakukan sebuah terobosan yang bisa men-speed up proses tersebut. Ini udah masuk berapa lama ini Bu, Pak? Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di komisi yang hadir hari ini, semangat didorongnya rapat gabungan ini karena kita melihat keengganan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya untuk menggunakan produk dalam negeri yang dibuat dan diciptakan oleh anak-anak bangsa yang ada di negeri kita ini. Saya ingin sampaikan bahwa yang ada di LPNK itu orang-orang hebat loh, orang-orang cerdas, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Mari kita berikan dia kesempatan. Dalam kondisi hari ini, anggaran kita sudah ada, saya dengar berapa triliun masuk di Kementerian Kesehatan, duit-duit kita, yang buat aturan kita, lembaganya kita juga yang punya. Lawang bagaimana ceritanya kita jadi lebih memilih tuh barang-barang yang ada diimpor di sana gitu loh. Yang mensertifikasi kita, yang menguji kita. Kalau memang ada kurang-kurangnya, segera lakukan, dorong itu. Oh, ini yang kurangnya di sini Pak, lengkapi, bagusi alatnya. Sederhana kok. Artinya apa? Saya fraksi Golkar dari Komisi 7 melihat dan membaca ada indikasi permainan mafia kesehatan di Kementerian Kesehatan, yang seakan-akan membuat ataupun membangun sebuah sistem yang sistem tersebut adalah menolak produk-produk yang ada dalam negeri kita, di mana lebih mendorong dan memprioritaskan produk-produk impor yang masuk. Saran saya pimpinan, melalui rapat gabungan ini kita dorong untuk dibentuk apakah itu panja gabungan atau pansus untuk khusus menyoroti mafia kesehatan. Mengingatkan pemerintah untuk